Kalau NN cuma menjerit, kalau Bunda mungkin gua sikut abis itu. Enak aja didorong-dorong. Emangnya apaan didorong-dorong? Kalau dia jatuh kan celaka. Terus cuma sekedar biaya penggantian, tapi kerusakan di badan itu kan mana bisa dibetulin lagi. Katanya sangat tipis, setipis tisu. NM bebas, dia kayaknya ada orang dalam. Dalam mana? Mereka kekuatannya cuma di itu aja kok, di parcok, di coklat. Iya, emangnya kereta didorong-dorong, orang cakep-cakep didorong-dorong. Malam Sri Erna. Jangan itu didorong-dorong nggak boleh, apalagi harus dikasih kesempatan untuk bicara. Thank you, Riluji. Makasih Riluji. Ini ada sangkutannya bantuan orang dalam dari MI nggak sih? Jadi begini, gua ketengahin sekarang. MI. Aku kasih tahu sesuatu ya. Pada saat gala, ya kalian pada ingat semuanya masalah donasi gala. Ingat nggak? Donasi gala yang diributin. Coba jawab dulu, masih ingat nggak? Masalah donasi gala yang diributkan. Di situ kan ada MI kan? Ya. Asal kalian tahu aja, ketika itu mau disita untuk negara uangnya, itu Bunda yang berjuang, Bunda yang ngomong sama menterinya. Saat itu menterinya adalah Ibu Tri Risma Maharini. Itu satu partai sama Bunda. Bunda bilang kasihan, itu haknya anak yatim piatu. Orang menyumbangkan untuk dia. Tinggal sekarang diarahkan aja aturan mengenai uang tersebut. Siapa yang akan memegang? Tolong jangan disita. Itu Bunda punya bukti WA-nya sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi nggak usah sebut-sebut si A, si B, si Z yang punya power. Nggak ada power. Orang gua kok yang main di belakang layar gimana? Nggak ada power itu sama sekali. Power Ranger. Kalau emang mereka punya power, kenapa kumpul-kumpul? Gua nggak ngumpul di Bali sendirian. Kalau emang punya power ngapain ngumpul-ngumpul? Aku cuma sendirian nih di Bali. Cuman ngandelin WA doang gue. Malam Martin. Orang aku kok yang batalin itu pada saat lagi dana bansos sumbangan itu hampir ditarik untuk negara. Semua juga tahu. Makanya semuanya pada datang tuh lawannya ke Bali nemuin saya. Gitu. Saya nggak kemana-mana, saya nggak ke Jakarta, semuanya pada datang ke saya. Tanya itu rombongannya si Dodi Sudrajat. Mana ada nggak di sini? Dia mereka yang nemuin saya untuk supaya saya tidak terlalu keras. Makanya saya bersahabat sama Milano, pengacaranya mereka. Saya tahu semuanya. Saya yang main apa? Sampai dengan urusan pemindahan makam juga gua yang main. Gue bilang kagak, udah nggak jadi kan dipindahin. Gitu loh. Jadi dia kalau kumpul-kumpul, biarin aja dikumpul sampai doer kayak mulutnya ke kakak ke kiki. Ya mungkin bisanya kayak gitu. Ngapain di kita larang-larang? Ya nggak? Cheers. Nggak perlu aku di situ duduk dia, hai gitu. Terus udah gitu, gue di depan wartawan, nggak penting. Nggak penting itu, nggak penting.
Yang penting kek dari luar gitu. Moga-moga NM bisa bebas ya Bun. Bisa. Orang tinggal satu pasal doang, pasal 27. Oh, itu mah pasal yang ringan dan yang lucu. Itu mah pasal yang nggak perlu dipikirin banget. Nggak perlu. Nanti tinggal lihat tuh tanggal 1 penundaan penahanannya atau pengalihan penahanannya dikabulkan atau enggak gitu. Siapa Diana? Kecil kemungkinan. Sekecil apa Diana? Muncul-muncul udah langsung mau bikin orang pesimis. Mana Diana? Kecil apanya yang kecil? Diana. Udahlah. Cuman sepangkat brigadir doang kok di Polres lu iniin. Emang gua nggak tahu apa. Penyidiknya si FS namanya Brigadir Freddy Tamba. Apa? Aku tahu semua. Diana ngapain tuh kecil. Lo kecil. Baru masuk udah bikin keki aja. Malam minggu nih. Malam minggu. Ayo pergi. Iya Zaidan bener. Ke bioskop. Biarin aja CCTV-nya pusing liat gue. Apa Bunda ini bos? Apa yang nggak tahu? Bos, gue bukan bos. Bes. Amin, sehat-sehat. Enggak, bininya orang ngetap untuk like aja nggak mau, lu nanya mulu. Kan gue liatin siapa yang ngetap buat like. Nggak ngetap, nanya. Emangnya dipikir inian di sini tempat information aja mesti ngetap. Judes gue malam ini jutek. Mana tuh yang namanya Diana? Ngilang aja. Aku kasih tauin aja ya. Kalian yang buzzer-buzzer yang di sana gak laku sama gue yang kayak gitu-gitu. Ya, lu pasti gue cari, gue temuin. Beneran. Yang kemarin aja dia datang sesudah sidang pengadilan udah sepi, baru dia datang. Udah gitu dia bikin video. Siapa yang bilang saya pengecut? Saya di pengadilan nih. Iya lu datangnya udah menjelang maghrib. Pret. Coba datang pada saat lagi anggota gue ada di situ semua. Tidak ada yang berbelit Diana proses itu tahanan luar karena udah diajukan kok di persidangan. Yang berbelitnya di mana? Itu kan tergantung majelis hakim. Kalau diajukan di persidangan, nggak ada musinanya, nggak ada kaitannya lagi. Yang polisi udah selesai urusannya polisi. Begitu sidang mulai, polisi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Persidangan itu yang menentukan adalah hakim. Begitu. Ya. Dan jaksa bertugas untuk meyakinkan bahwa gugatannya bisa diterima. Gitu doang. Yang namanya pengajuan untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan luar, itu kewenangannya hakim. Begitu Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang permata jeli itu. Iya, polisi cuma sampai P21 udah gak ada urusan lagi. Di sidang gak ada urusannya
polisi. Yang ada itu semua kewenangannya hakim. Gitu. Dan gak mungkin lah hakim mau ikut ngumpul-ngumpul kongko di mall gitu. Orang lagi disorot semuanya. Ih, kok ada lalat di rumah gue? Rumah apa ini kok ada lalatnya? Kalau nggak ngerti nanya di sini. Aku jawab. Begitu caranya. Mana gift-nya? Gue nagih gift. Karena anggota gue yang gue kerahkan di sana semua perlu gift, gift, gift. Thank you Balola Snowy. Nanya tapi ngetap dulu. Iya lah, ngetap aja dulu, kenapa sih? Heran deh. Kenapa si Sarani emang Sin? Mana sih namanya Sarani? Kenapa si Sarani ngomong apa? Sarani. Mana ngomong apa Sarani? Urusan sama kamu apa mak? Urusan saya adalah saya politisi yang mencermati masalah penegakan hukum di Indonesia. Kalau nggak benar, maka saya bersuara lantang menyuarakan sampai ke DPR RI dan seluruh aparatur negara. Begitu, termasuk buzzer-buzzer, saya minta kepada Kominfo agar segera ditindak, dibumihanguskan dan ditangkap karena apa yang dilakukan oleh buzzer itu termasuk kategori tindak pidana kejahatan verbal. Paham Zarani? Ya. Jadi buzzer yang coba-coba di sini melakukan kekerasan verbal, saya pasti pidanakan. Ya. Ngomong yang santai aja di sini. Lo cuma 400 perak aja ntar di penjaranya 4 tahun lo. Gue kasih tauin aja. Jangan. Sama yang lain lo boleh kayak gitu-gitu sama gue. Jangan. Lo tanya dulu di Jakarta gue siapa. Bos lu aja takut sama gue. Bos lu yang nyuruh lu takut sama gue, catet. Ih 400 perak tuh Santo. Masih mendingan gue tuh si Sunshine kasih bucket. Ya kan? Orang buat ngebela orang yang bener aja lo gak bisa. Hidup lo cuma sekali. Iya mami. Hidup tuh cuma sekali. Berbuat yang bener sekali aja gak bisa. Cuman mau jadi buzzer receh. Thank you Sunshine. Ngapain? Hah? Ampun deh gue. Oh sama ya mami. Nggak ada, nggak laku sama gue buzzer-buzzer kayak begitu. Gue laporin loh, itu termasuk tindak pidana kekerasan verbal. Hah? Jangan. Kalau mau di sini nggak apa-apa. Ente apa sih namanya kalau bahasa Arabnya apa? Antum belajar hukum di sini. Sok tenapi-napi, wah 3 bahasa gue campur. Dari mulai bahasa Arab, Sunda, sama bahasa Bali. Kalau mau di sini dengerin mengenai hukum nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang mendiskreditkan orang. Di sini memberitahukan jalannya suatu proses hukum yang sebenarnya. Jadi jangan ujuk-ujuk datang kayak sok-sokan peteng-tengan di sini. Ikan buntal minggu depan dilaporkan sama keluarganya.
Karena dia ada di Jakarta, jadi sesegera mungkin itu dibuat proses lapor. Dan minggu depan udah dilaporkan. Jangan sok-sok deh. Enggak, dia nggak ODGJ, dia normal. Kalau dibilang ODGJ nanti dia bebas hukum gitu loh. Enggak ada yang kocak Jarani. Yang kocak Jarani. Dan sekarang Jarani udah dikasih tauin, Jaraninya diblok gitu. Karena nggak boleh cari makan di tempat gue. Dengan jadi-jadian gitu. Ya. Udah diblok dia. Mungkin jangan-jangan itu sebenarnya mereka tapi pakai nama Zarani lah, Hana lah, Hanul lah. Pengecut kan yang kayak gitu. Jangan, udah pengecut, sok-sokan muncul di sini pakai nama akun lain. Ih. Malu. Kalau jagoan muncul dengan nama sendiri. Aku tunggu di sini gitu. Iya. Yang tikus. Tikus buduk. Tikus got. Udah akun privat udah pastilah. Itu mungkin second accountnya. Cuman dianya bikin nama lelaki. Pengecut emang begitu. Itu pengecut namanya. Pakai second account muncul di sini. Sok-sok peteng-tengan ya kan. Mau ngapain? Udah kalah. 2 pasal nggak ada. Kalah. Udah 1-0. 1-0. Jangan sampai jadi 5-0. Bun kenal Dokter Z nggak? Nggak kenal. Yang repost enggak apa sih no? Siapa keluar? Siapa Dokter Boyke? Enggak kenal. Enggak kenal. Jadi gini aku kasih tauin ya, aku itu mencermati masalah Nikita Mirzani, walaupun aku politisi, karena aku kasihan, kok kayaknya dia sendirian, dikeroyok sama temen-temennya, katanya temennya, kok kayak gitu loh. Masa sih nggak ada sesuatu kenangan yang indah yang diinget? Kalaupun ada persoalan kan harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalau Bunda prinsipnya begitu. Gitu. Jadi kalau dokter-dokter yang lain Bunda tuh nggak begitu kenal. Dokter Boyke, dokter kandungan Bunda. Ada dokter ini, Nyoman Swastika, suaminya Bunda. Dokter kandungan. Dokter kandungan yang Bunda kenal cuma suaminya Bunda. Lagian gak ada urusannya lagi gua sama dokter kandungan. Kenapa emang si dokter Jet? Oh iya, karena memang dia tidak bersalah dalam kasus ini, dia tidak bersalah. Jelas tidak bersalah. Orang dia dicari kok. Terus dicari, dianya kemudian apa sih namanya, ada kesepakatan kok. Kan jelas dibacakan oleh jaksa. Ada kesepakatan.
Kalau Nikmirnya tidak bersalah, maka Mail juga harus dibebaskan. Kan gitu. Mail juga pasti akan kasih kesaksian bahwa dia yang dicari-cari. Buktinya apa? Nomornya Mail kan dapatnya dari dokter O. Kan gitu. Artinya kan mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Itu apa, orang benci sama NM itu bukan benci, itu iri, sirik, dengki, penyakitnya manusia, nggak bisa ngeliat orang lain senang lebih dari dirinya. Itu penyakit manusia tuh. Kira-kira dalangnya siapa, Bun? Gua nggak nanya dalang, nggak peduli dalang, yang penting udah 1-0. Haha.